warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum. mahasiswa baru UNJ 2020. Selamat datang kembali di PKKMB Digital 2020 ini. Memang keadaannya dengan PSBB baru ini kita tidak bertemu seperti biasanya di kelas atau bermateri dengan pemateri canggih, tetapi tenang aja, kita panitia PKKMB dan seluruh jajaran universitas ini tetap mempersiapkan agar materi-materi yang diterima sama mahasiswa baru ini tetap keren-keren gitu. Oh, hari ini kita lagi mau membahas revolusi mental nih, yang sedang digaung-gaungkan di negara kita. Tapi masih ada mahasiswa atau bahkan teman-teman kita di sekitar yang bertanya sih revolusi mental itu. Nah, sekarang saya bersama dengan Profesor Haji Muhammad Nasir, AK MSI PhD. Oke, Prof. Nasir. Ini saya bacakan sejenak riwayatnya di sini. Yang saya informasi adalah riwayat pekerjaannya nih, yaitu sebuah program yang dilakukan R2 kita biarkan melakukan baik. So ini mungkin progres pernah jadi rektor juga Pak ya. Begitu sekarang wah ini menteri riset dan komunikasi itu saya satu pencapaian yang keren banget Pak. Saya jadi healthy, insya Allah bisa sukses, pengen lagi gitu. Oke teman, sekarang kita dengerin yuk seputar revolusi mental dari Profesor Muhammad Nasir. Silakan Pak, waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Rektor dan seluruh pimpinan dari Universitas Negeri Jakarta, dan yang saya hormati para dosen dari Universitas Negeri Jakarta, dan yang saya banggakan para mahasiswa baru ini. Mahasiswa baru, ya ini ada PKKB, ya. Yang dalam hal ini di dalam penerimaan mahasiswa baru. Para kawan dan peserta webinar di revolusi mental. Ini perlu kami sampaikan dari beberapa hal. Kita tidak perlu mulu-mulu dalam satu teori umum, tapi kita lihat dari perilaku harian kita saja. Mungkin saya nanti akan kita lihat mengapa sih orang kok dilakukan revolusi mental, dan mengapa sih orang kalau sudah dilakukan kok tidak mau berubah. Tapi kalau kita sudah berjalan 3 tahun, kok ya kayak gini saja, tidak ada perubahan, maka kita coba angkat di dalam hal ini. Ya, maka dari itu saya ingin mengangkat materi yang terkait di dalam revolusi mental ini. Yaitu saya akan coba share terhadap materi yang ada pada kali ini. Ya, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan. Bisa diikuti ya ini ya. Ya, Gerakan Nasional Revolusi Mental menguatkan keteladanan penyelenggara negara dan partisipasi masyarakat. Nah, ini kita lihat di dalam masalah revolusi mental. Ini kalau kita lihat sejarah ini, saya catatkan sejarah, kan kita sejarah dunia kan sudah pernah kita lakukan dan kita lihat dan kita menyaksikan. Contoh revolusi yang ada di Perancis, yaitu yang kita kenal pada tahun 1770 sampai 1840, yang dikenal dengan revolusi Perancis itu adalah revolusi industri. Yang kita kenal juga di Amerika, revolusi di Amerika, yang melakukan perubahan, revolusi Rusia, yaitu perpecahan negara Rusia kalau nggak salah pada tahun 1999, sehingga bubarnya Uni Soviet ya, Rusia ini. Revolusi Iran, jatuhnya Sahiran Reza Pahlavi di bawah komando yang dipimpin oleh seorang imam, yaitu Ayatullah Khomeini. Revolusi Indonesia terjadi kemerdekaan
yaitu pada tahun 1945. Ini adalah sejarah. Nah, sekarang bagaimana revolusi? Bukan revolusi seperti ini yang terjadi, yaitu perubahan cepat yang disertai dengan kekerasan. Itu bukan revolusi. Nah, itu nanti kayak agresi atau apa. Ini contoh. Ini revolusi industri yang tadi saya sebutkan. Kan kita kalau di industri ini di Perancis, ada yang revolusi pengetahuan di Amerika pada saat itu, dan revolusi yang ada di Jepang, restorasi Meiji. Nah, ini bagaimana Bung Karno ini mencetuskan sejarah di dalam revolusi mental. Revolusi mental merupakan satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat lang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Itu kan, jadi semangatnya menggelora dalam ini. Ya, inilah yang harus kita lihat di situasi yang sekarang berkembang. Maka dari itu bagaimana di dalam revolusi yang dilakukan oleh Bung Karno. Nah, dalam pemerintahan yang sekarang yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, di mana dalam masalah yang kita sadari situasi yang terjadi, mereka itu setelah reformasi ini merasa ingin hidup sendiri semua, ingin kemerdekaan yang tidak terganggu satu sama lain, dan mereka kadangkala tidak bisa menghargai pada orang lain. Maka ini bagaimana memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing yang sekarang itu kondisi kita lagi sangat berat-beratnya dalam daya saing, mempererat persatuan bangsa kita, perlu melakukan revolusi mental. Ini yang perlu kita kokohkan. Nah, yang kemarin mungkin ada berita minggu lalu, yaitu adanya pencalonan dalam pilkada ya, wali kota, bupati, dan gubernur. Bahkan ada revolusi mental yang diajukan bagaimana masalah Pancasilais, sehingga menyinggung perasaan dari satu kelompok masyarakat. Ini kan terjadi. Nah, ini yang harus kita coba hindari. Nah, oleh karena itu bagaimana kita lihat revolusi mental ini kan terjadi apa seperti ini. Yang tua korup, yang muda mabuk, apa begini yang kita hadapi. Nah, ini kita hindari kan. Ya. Nah, berikutnya ada kalau kita lihat pada pelajar yang dalam ini apakah tawuran yang kita hadapi, revolusi mental ini. Nah, ini apakah koruptor buronan ini yang mungkin kita lagi kenal Bank Bali atau sesi Bank Bali yang lagi rame sekarang. Nah, koruptor yang menjadi siapa yang akan menyusul lagi? Lah ini jangan sampai terjadi. Apakah nanti revolusi mental kita datang ke dukun? Mungkin barangkali ini Mas Moderator, mahasiswa yang pada saat ingin masuk perguruan tinggi ngerjakan soal melalui dukun supaya bisa ngerjakan soal. Nah, ini ya. Ini enggak revolusi mental ini. Nah, ini yang kalau kita lihat di dalam Bukhari Muslim, ya, yang itu yang terjadi kan sekarang gitu kan. Sekarang mungkin jangan-jangan pilkada juga datangnya ke dukun ini. Nah, ini jangan sampai terjadi. Berikutnya ini ada suatu hadis Nabi yang mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas." Jadi kita sifat yang malas dan sifat yang lemah ini kita selalu minta berlindung. Ini yang dalam hadis itu. Nah, inilah yang kita harapkan di dalam revolusi industri. Nah, ternyata kita melihat kondisi ini, Mas. Impor Indonesia berapa sekarang? Jauh lebih besar. Minyak Indonesia impor. Apalagi sekarang. Bahan makanan, beras impor. Daging impor. Semua impor. Dan ini apakah kita revolusi kita begitu? Lah ini, apakah kalau tetap di dalam kegiatan di kampus barangkali, sudahkah kita melakukan antrian atau belum? Atau ya berdesakan seperti ini gitu ya. Ini yang terjadi nih. Lah oleh karena inilah potret SDM kita ya. Ini kita mungkin kita skip biar lewat cepat nanti barangkali kita bisa diskusi. Mau nggak kita berubah seperti ini? Kalau betapa taman kita yang indah gitu kan. Kita berharap itu menjadi indah. Bagaimana kita antrian itu bisa menjadi lebih baik? Bagaimana
lihat juara kan kita Ya. mahasiswa baru sangat harus berbangga ini. UNJ kan olahraga mahasiswa selalu juara umum ini ya. Selalu juara umum. Ini yang hebat ini. Maka harus kita perhatikan. Nah, inilah yang harus kita cari gitu loh. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin kreativitas, bagaimana keterampilan kita jaga, kita lakukan dengan baik. Mungkin kalau kita lihat antrian yang terjadi, mana yang lebih baik? Kita pernah mengenal kereta api zaman dulu, angkutan kita yang sebelah kiri ini kan ya, yang dulu. Sekarang ada yang di sebelah kanan. Nah, kita sekarang mau nggak kita antrian? Nah, ini harus kita jaga. Nah, ini juga demikian pula. Lebih baik dan kanan, antrian. Ini kalau dalam masa PSBB, kalau kita lihat antrian kereta api yang ada dari Bogor maupun dari Depok, itu kan antriannya begitu padat sekali. Akhirnya berjubel-jubel nih. Kita harus menuju antrian ini. Nah ini kalau kita lihat di BRT atau kemana, kita lihat mana yang lebih baik. Kita berjubel atau antrian. Kalau naik kendaraan ini yang kita hadapi. Jadi apa ini dari revolusi mental ini? Yaitu perubahan memang tidak menjamin ada kebahagiaan yang bisa dicapai tanpa perubahan. Ini. Jadi kalau kita tidak menjamin kebahagiaan dengan adanya perubahan, tapi tidak ada kebahagiaan yang bisa dicapai tanpa ada perubahan. Ya, ini Mario Teguh yang sangat terkenal nih kalau kita lihat di TV kalau kita ya. Nah, sekarang mengapa Indonesia memerlukan revolusi mental? Ya memang perlu nilai-nilai integritas. Kita itu kehilangan etos kerja, kita krisis identitas, ini kan yang kita rasakan betul. Maka di konsep mental ini harus dari institusi kelembagaan harus kita melakukan perubahan. Nanti kalau kepada budaya, nilai, mindset, perilaku, paradigma, kita masalah korupsi, serakah, rakus. Ini harus kita transform menjadi tidak korupsi. Cobalah, kita korupsi merasa malu gitu loh. Demikian pula nanti mahasiswa nyontek, itu harus malu dong kalau nyontek. Demikian pula kalau ada dia datang terlambat, harus malu dong kalau dosen terlambat itu. Dosen kalau memberikan nilai 3 objektif, harus rasa malu dong. Ini. Dosen tidak pernah ngajar, harus rasa malu lah gitu. Tidak jujur, ini harus kita tinggalkan. Yaitu menjadi tidak serakah, menjadi jujur, dan lebih sportif. Tidak oportunistis. Malas, etos kerja rendah, kita harus pindah pada etos kerja yang tinggi. Ingin menang sendiri atau tidak sportif, kita harus rasional dan kreatif, inovatif. Ini jadi perpindahan dari yang kuning ke merah inilah yang harus kita harapkan. Mudah-mudahan kita tawarkan dalam hal ini revolusi mental kita menjadi lebih baik. Nah, sekarang apa itu revolusi mental? Yaitu tadi yang sudah sampaikan, gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, pola pikir, dan sikap nilai-nilai dan perilaku bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berkepribadian. Ini yang Trisakti ya. Revolusi mental dengan kata lain dikatakan sebagai gerakan hidup baru, dan revolusi mental bertumpu pada 3 nilai dasar, integritas, etos kerja, dan gotong royong. Ini harus kita dorong terus kita. Nah, sekarang kita lihat dalam contoh-contoh yang sederhana ini. Jadi 3 kelompok nilai revolusi mental, yaitu tentang 1, yaitu yang terkait pada integritas. Kalau kita berbicara integritas, itu berbicara jujur, dapat dipercaya, berkarakter keras, belajar dengan rajin. Maksudnya jangan egois, harus ada kerjasama yang baik. Kerjasama bukan kerjakan tugas dengan bersama-sama, kerjakan ujian bersama-sama enggak, tapi dalam menyelesaikan sesuatunya secara bersama-sama dengan baik. Solidaritas, tolong-menolong, peka terhadap lingkungan, dan kita berkelompok, berorientasi pada kemaslahatan. Selalu berpikir husnuzon, bagaimana berpikir niat baik, itu yang harus kita lakukan. Berbuat baik itu harus kita lakukan. Ini contoh-contoh kegiatan yang menyangkut pada gerakan revolusi mental. Contoh-contoh. Mungkin kita lihat kerangka revolusi mental supaya nanti kita lebih cepat.
maka perubahannya ada 5C yang harus dilakukan dalam perubahan. Cengkaosis. Jadi ini masalah kebangsaan ini, yaitu perubahan. Ini terjadi pada bangsa Indonesia ini. Bagaimana merubah perilaku bangsa Indonesia. Change locus behavior pada individu, yaitu kelompok masyarakat, yaitu komunitas adalah kita beli, percaya, dan value terhadap nilai-nilai. Change agent, kita menjadi agen perubahan. Apakah itu pada state, pada negara, atau private sector pada swasta, atau pada civil society, kelompok masyarakat. Change strategi, harus kita punya power reedukasi yang sering lah. Banyak kita pada kehidupan tidak melakukan reedukasi. Kalau kita bisa mampu, ini tidak mau menyebarkan kepada orang lain, itu tidak termasuk reedukasi. Dan kita persuasi. Kalau kita pinter, orang lain pinter, kita akan menjadi lebih bahagia. Jadi jangan sampai orang lain bodoh, saya pinter. Tapi bagaimana orang lain pinter dari saya? Itu adalah suatu kebanggaan yang diharapkan oleh semua orang Indonesia atau masyarakat Indonesia. Change channel, kita menjadi channel perubahan, media, gerakan, budaya, iklan, melalui sekolah, di keluarga. Inilah yang harus kita lakukan. Ini adalah pola-pola yang kita lakukan, yang di dalam hal ini kita hidup. Nah, kita cobalah ubahlah pikiran terhadap apa yang kita lakukan pada pikiran Anda. Kita ada puisi 3 ini. Bila Anda mengubah pikiran Anda mengubah keyakinan Anda. Bila Anda mengubah keyakinan Anda mengubah harapan Anda. Ini yang penting saya tegaskan ini. Ya. Bila Anda mengubah harapan Anda sikap. Bila Anda mengubah sikap Anda mengubah tingkah laku Anda. Bila Anda mengubah tingkah laku Anda mengubah kinerja Anda. Bila Anda mengubah kinerja Anda mengubah nasib Anda. Bila Anda mengubah nasib Anda telah mengubah hidup Anda. Ini yang harus. Maka kalau di dalam Al-Quran dikatakan gini, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib orang kecuali orang itu akan merubah dirinya sendiri. Ya ini, coba pikiran-pikiran Anda kita ubah melalui hal ini. Kalau kita bisa melakukan ini, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Pola-pola inilah yang harus kita lakukan dalam perubahan. Itu Mas yang bisa kita sampaikan secara singkat karena panjang. Nanti kita bentuknya ada barangkali dialog, barangkali ada pertanyaan. Saya lebih suka begitu. Jadi ada feedbacknya nanti dalam pertanyaan. Terima kasih apa yang disampaikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Nasir. Ini seru sekali ya karena kalau bisa saya lihat. Kenapa? Halo? Oh, saya kedengeran? Bisa didengar ya? Oke. Terima kasih. Jadi, saya tertarik sekali nih melihat revolusi mental ini. Sebenarnya simple ya. Sebenarnya itu simple. Tapi kok nggak tahu kenapa berat ngelakuinnya atau biasanya tuh kalau tadi Prof bilang gitu, ubah pikiran Anda kadang-kadang satu gini gitu. Misalnya buang sampah kan, ya udah sekali nggak apa-apa gitu kan. Terus habis itu misalnya nyalip antrian, kali aja nggak apa-apa, buruk nih gitu kan. Tapi ternyata itu kecil-kecil seperti itu dampaknya tuh biasa ya. Kalau misalnya akhirnya 1, 2, 3, 10 lakukan ya. Iya. Jadi begini Mas. Kalau kita melakukan perubahan itu, kan kita harus melakukan perubahan pada diri kita sendiri. Pikiran kita mau berubah enggak? Kalau pikiran kita mau berubah, maka keyakinan kita harus kita berubah. Bukan masalah urusan keimanan lain, urusan keimanan ya, keimanan pada Tuhan. Tapi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ini mengubah pikiran Anda. Kalau Anda pikiran berubah, maka keyakinan akan bisa berubah. Kalau keyakinan berubah, maka harapan Anda akan berubah juga. Ini yang penting. Makanya saya sampaikan di dalam ubahlah pikiran Anda dalam hal ini. Yang ujung-ujungnya adalah nanti adalah kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan. Oke.
Jadi sekarang ini ada yang perlu juga direvolusi mentalin nih, yaitu mahasiswa-mahasiswa baru yang malas bertanya. Nah, sekarang tuh ada tuh mulai ada sifat-sifat tersebut. Jadi sebenarnya karena mungkin gini ya, dengan adanya teknologi yang sudah sangat mutakhir dan sangat advance sekarang, sehingga kita bisa mendapatkan semua informasi dari internet. Gitu. Tapi dengan advantage tersebut adalah side effect yang yang timbul, yaitu interaksi antar manusianya itu makin berkurang. Nah, kita kan sekarang nih lagi, saya suka bercanda, ini generasi COVID ya, apalagi untuk mahasiswa baru 2020 yang PKKMB-nya aja ini kita daring gitu kan, makin makin meminimalisir sentuhan manusianya. Nah, kira-kira revolusi bisa nggak sih hal ini tuh dibuat revolusi mental gitu, untuk akhirnya para mahasiswa itu berani bertanya selama itu sopan gitu kan, berani bertanya tapi jangan hanya melempar masalah, tapi juga dengan sedikit riset gitu. Menurut Prof gimana? Ya, inilah yang mungkin terjadi. Kita ada suatu perubahan secara revolusioner terhadap perilaku kita dengan adanya revolusi industri 4.0. Diikuti lagi dengan adanya COVID-19 ini. Jadi dua sisi ini menyebabkan orang berubah total dalam cara pandang. Apalagi kita punya kesalahan, mohon maaf Mas moderator, kesalahannya pada saat masih kecil, dididik oleh orang tua dengan cara, mohon maaf, mungkin ada kesalahan-kesalahan dari apa yang dilakukan orang tua. Contoh sederhana, apakah pernah dirasakan kita masa kecil ditakut-takuti orang tua? Pernah, Pak. Contoh, tindakan, adik jangan ke situ loh ya, nanti kita jatuh. Jangan dipegang, bahaya. Jadi orang tidak ditunjuk, mengapa itu bahaya. Kalau kamu pegang deh, ini nanti akan timbul ini. Nggak pernah dijelaskan. Sehingga orang jadi takut. Nah kalau anak ini sudah takut, mulai ini. SD juga begitu. Gurunya juga laku menakut-nakuti. Nanti ditangkap polisi gitu ya. Nah, nangkap polisi loh. Kalau nggak, nah itu sama aja kan. Ini orang jadi takut. Karena tidak, kamu harus punya SIM supaya nanti kamu berjalan di jalan benar gitu loh. Nah, kalau jalan benar, kamu akan jadi tenang dalam jiwamu. Ini kita harus tanamkan. Nah, ini berkembang akumulasi. Sehingga orang Indonesia ini, kalau saya pernah sekolah di luar negeri juga, ini punya tipologi begini. Orang itu kalau masalah suruh bertanya, paling berat sekali. Karena apa? Paling takut dia kalau tanya itu. Karena apa? Nanti kuat, karena sudah terbiasa ditakut-takut tadi. Lah, maka dalam hal ini kita harus mulai merubah itu. Maka pikiran kita itu harus kita rubah. Jangan cara apa? Saya akan bicara, pasti orang tidak akan marah lah. Kita punya keyakinan begitu. Kalau kita punya keyakinan itu berbicara tidak salah, tidak apa-apa, maka kita berani berbicara. Kalau kita bisa berani berbicara, nanti kita punya harapan baru, yaitu apa? Pandangan baru. Nah ini yang sering terjadi. Ini contoh yang saya hadapi dulu, Mas. Masa kecil saya. Wah, saya kok gini terus ya? Gak bisa saya nanti kayak gini. Sampai saya terkenal itu pada saat masih SMA, saya ini orang nekat akhirnya. Oh, nggak apa, berani maju, pokoknya nekat itu. Akhirnya jadi berani, jadi bisa juga menjadi bisa menyesuaikan. Lah ini kita harus rubah. Nah kalau kita bisa lakukan itu, saya yakin kita nanti akan menjadi orang inovatif. Apalagi di era sekarang yang dihadapi revolusi industri 4.0 dan dihadapkan pada COVID-19 ini, maka dengan teknologi ini sudah tidak ada barrier lagi berhadapan dengan langsung. Rasa takutnya mungkin sudah lebih berkurang. Karena apa? Kita nggak bisa bertemu, paling kalau nanti marah saya tutup aja kan gitu. Nah, ini mesti harus muncul. Nah, inilah harus mulai ada keberanian, mulai ada kejujuran, mulai ada keberanian. Jadi mulai mereka mengatakan dari hati
hati nuraninya. Ini nanti akan mulai terbuka. Ini akan, saya ada 3. Dulu cara pandang kita itu selalu close willing, close minding, close mind. Pikiran kita menutup kalau ada informasi yang masuk ke kita. Kalau kita sudah tertutup pikiran kita, close willing, kita willing menutup keinginan untuk bekerja. Nah, oleh karena sekarang open mind, kita buka pikiran kita, dan open willing, kita harus berkreasi. Akhirnya begitu sekarang. Ini dunia harus berubah gitu. Contoh kalau kita ingin melihat satu mendetek pada orang, itu pakai surya kontok, kita kata hacker gini. Tapi sekarang kita melihat bagaimana melihat diri kita ini. Harus kita melihat. Jadi kita kalau orang bertelunjuk, yang 1 menuju ke depan, yang 3 menuju ke belakang, kita mengintrospeksi apa yang harus saya lakukan untuk melakukan perubahan seperti apa yang saya tunjukkan. Ya, ini kalau bisa itu akan. Ini adalah yang dikembangkan oleh di Amerika dari MIT Massachusetts Institute of Technology, ini yang mulai dikembangkan, yaitu open mind, open willing. Itu. Oke, berarti kita sebagai mahasiswa baru nanti jangan lupa ya untuk tadi open mind, open willing ya. Nah sekarang ya kita mahasiswa baru datang ke kampus, datang kampus untuk belajar. Sekarang kita berbicara dosen-dosennya. Nah, dosen-dosennya itu mungkin juga nggak kalah sibuknya atau nggak kalah pusingnya untuk menyikapi kondisi ini, Pak, gitu. Apalagi saya masih bilang Prof bisa mengoperasikan Zoom dengan baik, itu masih udah lumayan bagus. Ada dosen-dosen yang masih belum bisa mengoperasikan Zoom, sehingga untuk kayak skripsi gitu agak ribet gitu kan ya. Nah ini kira-kira arahan dari Prof nih untuk kita dosen-dosen tuh harus seperti apa sih untuk menyikapi revolusi mental ini untuk menghadapi anak-anak yang udah udah generation Z campur generation Alpha nih sekarang yang udah baru sekali. Ya, betul Mas. Terima kasih nih. Ini betul-betul harus kita sampaikan pada para dosen ya. Dosen itu dalam hal ini terlanjur menetapkan memposisikan dia itu di atas. Sehingga dia merasa segala-galanya. Sementara dia banyak limitation yang dimiliki yang tidak bisa diselesaikan diri sendiri. Sehingga kalau dosen sudah meletakkan dirinya di atas, bertanya itu akan jadi malu. Maka saya sering malu bertanya, ya sesat di jalan ini. Nah, dosennya nggak pernah bertanya. Ini era kita di dalam revolusi industri 4.0 harus kita terapkan, yaitu satu teori, yaitu yang namanya long life learning atau belajar sepanjang hayat. Kalau di dalam bahasa agama itu mengatakan begini, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari lahir sampai mati gitu loh. Artinya tua pun harus belajar cari ilmu. Nah ini. Sehingga ini pengalaman saya sendiri. Begitu ada suatu perubahan semacam ini, kita kadang-kadang untuk menerapkan Zoom tidak mudah loh. Saya begitu ada ada COVID-19 bulan Maret itu, semua dilakukan PSBB, saya harus belajar ini apa ini? Wah ada Zoom, saya belajar gimana Zoom. Google Meet, saya harus belajar Google Meet. Ada Skype, saya harus belajar Skype. Ada Microsoft Teams, saya harus belajar Microsoft Teams. Sehingga saya semua bisa sekarang. Ada Microsoft Teams, berarti udah hebat sekali nih. Saya Microsoft Teams bisa, Google Meet bisa, Skype bisa, Zoom apalagi. Jadi satu contoh, banyak dosen mengoperasikan Microsoft pun nggak bisa itu loh. Membuat PowerPoint aja kadang-kadang nggak bisa. Saya masih bisa membuat PowerPoint baik. Gimana caranya? Ini harus kita ternyata ini harus kita berkreasi dan berinovasi. Dan long life learning ini harus kita lakukan betul. Kita jangan malu bertanya pada orang lain.
Ini yang jadi masalah. Jangan sampai mahasiswa teknologinya sudah modern, sementara dosennya itu sudah masih old age, apa itu dalam generasi tua, lama. Updated Sehingga ya. tidak bisa. Timbulnya apa? Dosennya marah-marah, atau mereka benci, mengancam, bahkan memberikan nilai dengan nilai yang kejam. Itu kan susah. Sudah ketinggalan, tidak memahami perkembangan, memberikan nilainya kejam. Itu kan bahaya. Jadi objektivitas sudah hilang gitu. Nah, sehingga dosen, mohon maaf ini, kebanyakan yang terjadi, Mas, tidak pernah punya rasa salah. Dia selalu benar. Saya belum tahu dosen yang minta maaf kepada mahasiswa apabila terjadi kesalahan. Belum pernah tahu. Padahal saya udah terbiasa kalau ada mahasiswa bertanya apa itu kepada saya dan dia menjawabkan saya yang salah. Oh, kamu betul. Terima kasih. Kamu yang minta maaf. Kamu betul, bagus. Itu terbiasa. Saya dengan anak buah saya, pada saat saya sebagai menteri, kadang-kadang saya panggil anak buah saya yang di level 3, eselon 3, eselon 4. Tidak di eselon 1, 2. Di eselon 3, 4. Ternyata eselon 3 dan 4 jawabannya jauh lebih bagus. Saya akan pakai daripada dirjennya. Kan gitu. Ini kadang-kadang orang nggak mengenali. Loh, ini yang memberikan anak buah ini. Nggak masalah, nggak urusan ini. Tapi jauh lebih baik. Saya ambil. Nah, ini open mind. Nah, open mind itu hasilnya dari hati kita. Dari hati. Sepanjang dalam diri kita masih ada kesombongan, pasti nggak mau ini. Untuk open mind. Ini betul-betul hatinya buka betul. Jadi open mind, buka hati lah istilahnya. Ini betul-betul harus dilakukan. Kalau enggak, kita nggak bisa. Mungkin itu, Mas, ya, yang bisa. Oke, jadi saya lihat nih, Prof ini sangat taktis ya. Taktis itu dalam arti sudah bisa melihat ke depan ada apa gitu ketika ada satu hal yang mungkin belum dikuasai apa segala macam, taktis langsung belajar cepat gitu kan. Sampai Ya. Long life learning itu sudah inbound sekali dalam hati. Nah sekarang Ya. kalau kita pasti mau orang-orang seperti Prof ini jadi benchmark kita kan ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi sekarang saya mau tanya nih Prof, kira-kira tips and trick apa ya nih untuk mahasiswa baru sekarang untuk bisa survive di dalam perkuliahan perkuliahan 2020 ini, terlebih lagi khususnya perkuliahan daring ini nih gitu, dengan mengilhami revolusi mental yang ada. Ya, kalau saya sampaikan ada 3 perkara yang harus diikuti oleh mahasiswa dan seluruhnya, bahkan para pegawai dan dosen. Yaitu ada 3 kerja yang harus kita lakukan supaya kita menjadi baik. Ini saya sampaikan pada saat saya masih jadi menteri juga. Ini luar biasa ini. 1, kerja cerdas. Manakala ada mahasiswa, ada anak SMA diterima di perguruan tinggi, itu minimal pinter. Ya, udah kerja cerdasnya udah dapat. Yang kedua adalah kerja keras. Belajar, belajar, dan belajar. Kalau kita udah kerja cerdas, kerja keras, ini sudah kita miliki. Kalau di dalam hadis Nabi katakan, iqilha wa tawakkal. Ikatlah untamu, serahkan kepada Tuhan. Kemudian serahkan pada Tuhan. Ini juga bahkan kerja cerdas sudah, kerja keras sudah. Kemudian karena kita yang ketiga kerja ikhlas. Serahkan semuanya. Harus kerja sepenuh hati. Ini contoh ini, Mas. Kalau kita di dalam bekerja tidak menikmati pekerjaan itu pasti stres. Udah pasti itu. Kalau kita di dalam hal ini pekerjaan baru, katakan oleh dekan, oleh rektor, diberikan pekerjaan yang lain, bukan pekerjaan biasanya, biasanya kan berontak orang itu. Tidak mau menerima. Itu pasti stres. Maka kalau kerja ikhlas, mereka dipindahkan di kerja dimanapun, dia tetap lakukan kerja dengan baik. Demikian pula mahasiswa. Kalau mahasiswanya udah pinter, masuk di perguruan tinggi diterima itu pasti pinter. Kedua, mau belajar dengan rajin. Dan yang ketiga, mau menerima apa yang diberikan oleh dosen untuk belajar, pasti dia akan jadi orang sukses.
Nah, biasanya ini mohon maaf nih, kalau pada mahasiswa ini, kerja cerdasnya sudah, kerja kerasnya sudah, tapi kerja ikhlasnya nggak pernah ini, atau kurang. Contoh, dosen memberikan tugas pada mahasiswa. Pernahkah Mas mengalami kalau dosen memberikan tugas menggerutu? Wah, kurang ajar dosennya ini ngasih tugas banyak banget nih. Ini dan susah lagi. Gitu. Gerutu itu kan pernah kan? Tuh, pernah banget. Ya. Tapi kalau kita coba, dosen memberikan kerjaan, apa yang ada di belakang tugas itu? Saya harus belajar apanya, harus dapat apanya. Nah, opportunity harus kita dapat. Harus kita senangi. Maka kalau ini bisa kita lakukan, luar biasa. Ini 3 ini kalau kita bisa lakukan dengan baik, insya Allah mereka akan menjadi orang sukses. Mahasiswa jadi mahasiswa sukses. Kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas. Ini bisa kuasai. Ikhlas artinya apa? Bekerja sepenuh hati. Menjadi mahasiswa mendapatkan pelajaran dari dosen dengan sepenuh hati. Dosennya memberikan pembelajaran pada mahasiswa juga sepenuh hati. Jangan dendam. Dulu aku dikasih dosen saya susah, mahasiswa saya beri yang berat saja, susah sekali. Kalau nggak bisa, syukurin loh, dia nggak boleh. Ya, tapi bagaimana kita mengeduket pada mahasiswa dengan baik. Mahasiswa juga demikian, bagaimana jadi pembelajar yang baik. Itu. Jadi 3 itulah yang harus kita sampaikan. Ini adalah mungkin saran saya pada mahasiswa baru, kalau ini bisa dilakukan, saya yakin bisa. Tidak ada hambatan dalam hidup manakala kita mencarikan peluang. Adanya COVID-19 adalah hambatan bagi kita, harus mana peluang yang harus kita dapat. Ini yang luar biasa daring. Ini contoh ini Mas, ini kebetulan saja. Daring ini, kuliah daring, ini sebenarnya sudah saya canangkan tahun 2017. Saya sudah keluarkan peraturan menteri pada saat itu. Tujuan saya adalah apa? Menghadapi revolusi industri untuk berkembang di dunia, yaitu tentang perubahan teknologi. Nah, pada tahun 2019 sampai saya mengakhiri masa jabatan, banyak perguruan tinggi yang belum menerapkan itu. Setibanya tahun 2020, begitu ada COVID-19, bener ya zaman-zaman. Wah, luar biasa itu. Kalau dulu itu 2017 sudah dilaksanakan, 2020 udah running well. Sudah take off lah. Jangan di landing terus ini. Harus di take off gitu ya. Mungkin itu yang feeling yang pada saat saya sampaikan, dan ini menurut saya breakthrough untuk dilakukan. Dan sekarang kita harus memulai dari diri kita, mulai dari perguruan tinggi kita untuk memulai dengan lebih baik. Oke. Terima kasih Prof. Ini saya juga merasa terinspirasi sekali nih. Mungkin saya akan coba sum up ya untuk merangkum semuanya. Bagaimana revolusi mental itu kan terdiri dari tadi 3, yaitu integritas ya, terus habis itu etos kerja serta gotong royong. Gitu. Yang semua harus dimulai dari diri kita, nggak bisa dari diri orang lain, karena kalau kita siapa lagi? Ya strategi-strateginya itu seperti tadi change cost, focus, terus jadi change agent, strateginya juga, terus habis itu change channel-nya. Karena pada dasarnya untuk melakukan ini semua kita harus bisa mind ya, dan open willing, sehingga apapun yang ada di depan mata kita, hal-hal baru itu bisa kita terima dan kita pelajari apabila kita belum menguasai. Juga untuk teman-teman dosen, jangan lupa untuk terus belajar untuk jadi long life learner, karena saya sendiri punya prinsip dan mudah-mudahan bisa sama dengan beberapa dosen dan bapak. Kalau saya yakin pasti orang mempunyai ilmu yang saya nggak tahu, siapapun itu, walaupun dia mahasiswa. Jadi keep open minded aja untuk menerima ilmu baru, sehingga kita akan nyaman, nggak takut salah, nggak takut salah. Karena yang biasanya kan ya tadi Prof bilang, kalau masih ada kata sombong itu ya susah akhirnya untuk belajar dari orang gitu. Jadi makanya pesan-pesan dari Prof Nasir ini ada 3 untuk mahasiswa baru di UNJ 2020 ini. Pertama, kerja cerdas. Yakin kalau kalian udah masuk UNJ, apalagi negeri ya, lewat SNMPTN, SBMPTN, dan mandiri, kalian berarti udah guarantee oke lah bisa belajar, udah pinter
gitu. Terus habis itu kerja keras. Nah, ini balik lagi ke karakter. Ketika belum punya karakter kerja keras, ayo sekarang bilang. Dan kemudian jangan semuanya dibebani untuk what's in it for me. Jangan dibebani kerja berat atau segala macam. Karena pada dasarnya kalian masih belajar, ambillah ilmu sebanyak-banyaknya, opportunity sebanyak-banyaknya, sehingga skill kalian naik dengan lapisan kerja ikhlas. Gitu ya. Jadi 3, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas. Kurang lebih gitu ya, Prof. Nasir ya. Oke, terima kasih. Oke, Prof. Luar biasa. Ada pesan-pesan terakhir, closing statement untuk teman-teman mahasiswa baru dalam PKKMB Digital UNJ 2020 ini, Prof. Ya, terima kasih, Mas. Ini saya pesankan pada seluruh mahasiswa baru. Pertama, saya mengucapkan selamat. Anda telah diterima di perguruan tinggi bergengsi di Jakarta, di Indonesia, yaitu di Universitas Negeri Jakarta. Selamat pertama. Kedua, saya ingin berpesan. Anda diterima perguruan tinggi, ini adalah menghadapi dunia baru bagi Anda. Menghadapi suasana baru. Menghadapi budaya baru. Maka budaya baru, suasana baru, pada situasi baru, ini harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Jangan kita punya kebebasan yang mengorbankan orang lain dengan euforia itu. Kebebasan berpikir boleh, tapi bagaimana yang berpikir untuk konstruktif. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini kecuali orang yang berpikir positif, itulah yang akan menjadi sempurna. Jadi itu harapan itu. Yang ketiga, saya selalu berpesan pada mahasiswa, Anda adalah jadi mahasiswa dalam situasi, ya, dalam suatu keadaan, satu kondisi yang kita lakukan, yaitu kita move global, yaitu perubahan pada global ini yang sangat cepat. Jadi perubahan yang begitu cepat di dalam revolusi industri 4.0, apalagi di dalam menghadapi pandemi COVID-19, harus Anda berperilaku yang lebih baik, yang lebih konstruktif dan produktif. Anda harus desain waktu belajar Anda dengan baik, komunikasi yang baik dengan kampus sebagai penyelenggara pendidikan, komunikasi dengan dosen dengan baik, supaya Anda bisa transfer of knowledge dengan baik. Anda anggaplah dosen sebagai sparring partner belajar Anda. Jangan anggap dosen adalah sebagai momok Anda, penakut Anda, tapi anggaplah orang tua kedua Anda sebagai sparring partner diskusi Anda. Buka pikiran Anda, jauhi rasa takut, jauhi rasa cemas, dan harus kita berpikir positif dan punya semangat baru. Itu mudah-mudahan Anda akan menjadi orang sukses. Itu 3 pesan itu yang harus kita sampaikan. Mudah-mudahan sukses bagi mahasiswa Indonesia, khususnya dari Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Nasir. Ini hebat sekali. Jadi teman-teman mahasiswa baru, ini sangat inspirational sekali. Ini akan jadi aset kita sehingga tidak hanya bisa didengar sekali, tapi ketika teman ada kebutuhan inspirasi untuk bisa melanjutkan sekolah sampai nanti akhirnya selesai kuliah dan berprestasi, coba lagi dengar video kita ini. Oke, sampai sekian. Terima kasih Prof. Nasir atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lain waktu untuk mahasiswa baru UNJ 2020. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Yuk, assalamualaikum. Salam.